So unreal. Watch you I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far. Yap, perkenalkan nama saya Iva Laili dari Fakultas Politeknik Ubaya, Prodi Akuntansi, angkatan tahun 2019. Nah, sekarang kan lagi gencar-gencarnya tentang virus COVID-19 di tanah air kita. Sebenarnya apa sih virus COVID-19 ini dan dari mana asalnya? Yuk kita simak penjelasannya. Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona, disusul negara-negara lain termasuk Jerman. Pemerintah Cina memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Dalam waktu bersamaan, liburan Imlek dimulai. Jutaan orang bergerak mudik massal. Di saat itu dikonfirmasi 2.000 kasus di seluruh dunia. 50 orang meninggal. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Semua provinsi di Cina daratan melaporkan adanya kasus corona. Li Wenliang, dokter dan whistleblower virus corona, juga meninggal. Satu dari banyak korban lain. Hanya dalam waktu 2 bulan, virus menyebar makin cepat di luar Cina. Yang paling parah Korea Selatan, Iran, dan Italia. Semakin banyak negara melaporkan kasus corona. Kapan pandemi mereda, tidak ada yang tahu pasti. Virus corona pertama di Indonesia ditandai dengan 2 warga negara Indonesia dari kota Depok yang kini tengah positif virus corona. Dan disebut juga, warga Depok ini telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan kini, warga negara Jepang itu sendiri telah melakukan kasus karantina di negara Malaysia. Dikutip dari Malaysia Mail, Direktur Jenderal Kesehatan Kementerian Kesehatan di Malaysia menyebutkan bahwa warga negara Jepang ini melakukan perjalanan ke negara Jepang sendiri pada bulan Januari. Tanggal 14 Februari, di mana ada salah satu kejadian warga negara Jepang dan salah satu warga Depok yang berusia 31 tahun yang kini dinyatakan oleh pemerintah tengah terinfeksi virus corona. Dan mereka sempat bertemu dan juga menghadiri pesta dansa yang lokasinya ada di Jakarta. Pada tanggal 11 Februari, diketahui warga negara Jepang
Jepang kini kembali ke negara Malaysia, dan di mana warga negara Jepang ini diketahui bahwa tengah bekerja di negara Malaysia. Dan pada tanggal 17 Februari ini juga warga negara Jepang tengah merasakan gejala demam, di mana gejala demam ini adalah salah satu gejala yang umum dirasakan oleh pasien yang terkena virus corona atau COVID-19. Dan pada saat itu juga warga negara Jepang ini tengah melakukan pengobatan. Pada tanggal 20 Februari, warga negara Jepang ini melakukan pemeriksaan di rumah sakit swasta di Malaysia. Dan pada tanggal 27 Februari, warga negara Jepang ini dinyatakan terkena virus corona atau COVID-19, di mana ia harus diisolasi di daerah Kuala Lumpur. Itu tadi perjalanan warga negara Jepang yang pernah kontak langsung dengan warga negara Indonesia, dan diketahui bahwa warga negara Jepang ini terinfeksi oleh virus corona atau COVID-19. Lalu bagaimana dengan warga negara Indonesia? Pada tanggal 16 Februari, warga Depok ini merasakan gejala-gejala yang hampir sama dengan COVID-19, dan dia melakukan rawat jalan selama 10 hari. Dan selama 10 hari itu, ia melakukan kontak langsung dengan sang ibu yang berusia 64 tahun. Dan dia pun pergi berobat ke salah satu rumah sakit, dan dokter mendiagnosa bahwa sang ibu dengan warga Depok yang berusia 31 tahun ini mengalami penyakit bronkitis. Pada tanggal 28 Februari, warga negara Jepang ini berkontak telepon dengan warga negara Indonesia, dan dia memberitahu bahwa dia sudah terkena atau terinfeksi virus corona atau COVID-19. Usai mendengar kabar ini, warga Depok kedua-duanya akhirnya pergi ke salah satu rumah sakit di Depok, yaitu Rumah Sakit Infeksi, dan melakukan uji kesehatan. Saat melakukan uji kesehatan, pada tanggal 1 Maret, ia melakukan uji laboratorium, dan pada tanggal 2 Maret diketahui bahwa ia juga terinfeksi oleh virus corona. Pada tanggal 18 Maret, pemerintah mengimbau bahwa masyarakat agar tidak keluar rumah dan melakukan kegiatan di dalam rumah dan melakukan pembelajaran secara online atau daring. Dan juga masyarakat harus menjaga kesehatan diri mereka sendiri di dalam rumah. Sampai detik ini, korban virus corona melampaui angka 3.812. Nah, karena hal itu, jika ingin keluar rumah dengan satu tujuan yang sangat penting, maka Anda harus menggunakan masker maupun menggunakan hand sanitizer jika sudah bersentuhan dengan orang lain. Tapi sangat disayangkan, banyak masyarakat maupun oknum yang tidak bertanggung jawab membeli masker maupun membeli hand sanitizer untuk dijual kembali dengan harga yang sangat tinggi dan juga mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi pula. Saya mengapresiasi kepada pemilik perusahaan ataupun bisnis yang menyalurkan donasinya kepada pemerintah Indonesia, dan juga masyarakat yang memberikan masker maupun hand sanitizer dengan percuma kepada mereka-mereka yang ada di jalan. Dengan hal ini, mereka juga bisa menjaga kesehatan mereka sendiri karena virus COVID-19. Dan saya juga mengapresiasi masyarakat yang memberikan edukasi kepada masyarakat lain tentang bagaimana cara pencegahan virus corona dan seberapa besar bahayanya virus COVID-19 ini. Dan cara pencegahannya, kita juga bisa melakukannya dengan cara mencuci tangan dan melakukan distancing. Physical distancing ini 95% sudah terbukti di Wuhan,